Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dalam video pembelajaran ini. Semoga Anda dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk memperoleh pengetahuan khususnya pada mata pelajaran ekonomi. Nah, setelah Anda mempelajari materi tentang permintaan dan penawaran, kali ini dalam video ini Anda akan mempelajari tentang pasar ya. Oke, dengan mengikuti video ini diharapkan Anda dapat menjelaskan apa itu pasar, lalu macam-macam pasar, fungsi pasar, serta struktur pasar. Baiklah, mari ikuti penjelasan berikut ini. Pasar atau market merupakan sebuah tempat bertemunya pembeli dengan penjual guna melakukan transaksi ekonomi, yaitu untuk menjual atau membeli suatu barang dan jasa atau sumber daya ekonomi dan berbagai faktor produksi yang lainnya. Pada umumnya, pengertian pasar ini tidak menunjuk ke suatu lokasi ya, ataupun tempat-tempat tertentu. Hal ini karena pasar tidak memiliki batas geografis. Adanya sistem jaringan komunikasi modern dapat meniadakan hambatan atau batas-batas geografis sehingga dapat memungkinkan penjual dan pembeli bertransaksi tanpa harus melihat wajah satu sama lainnya. Nah, pengertian pasar yang kita bahas di sini lebih menitik beratkan ke arti ekonomi, yaitu untuk transaksi jual beli. Dalam ilmu ekonomi, pengertian pasar merupakan permintaan serta penawaran secara keseluruhan untuk jasa dan barang tertentu. Bisa juga pengertian pasar ini lebih merujuk kepada semua aktivitas penawaran dan permintaan, termasuk di dalamnya modal, surat berharga, tenaga kerja, serta uang. Jadi, pada prinsipnya aktivitas perekonomian yang terjadi di pasar didasarkan dengan adanya kebebasan dalam persaingan ya, baik itu untuk pembeli maupun penjual. Penjual mempunyai kebebasan untuk memutuskan barang atau jasa apa yang harusnya untuk diproduksi serta yang akan didistribusikan. Sedangkan bagi pembeli atau konsumen mempunyai kebebasan untuk membeli dan memilih barang atau jasa yang sesuai dengan tingkat daya belinya. Dalam kehidupan sehari-hari, keberadaan pasar sangatlah penting bagi kehidupan. Hal ini karena apabila terdapat kebutuhan yang tidak dapat dihasilkan serta dapat memperoleh kebutuhan tersebut di pasar ya, para konsumen atau pembeli datang ke pasar untuk berbelanja dan memenuhi kebutuhannya dengan membawa sejumlah uang guna membayar harganya ya. Berikut pengertian pasar ya. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan pengertian pasarnya ini karena banyak sekali ya, dari para ahli maupun dari kamus-kamus tertentu ya. Kalau kita lihat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa pengertian pasar itu merupakan tempat sekumpulan orang lakukan transaksi jual beli. Pasar juga merupakan tempat untuk jual beli yang diadakan oleh sebuah organisasi atau perkumpulan dan sebagainya dengan maksud untuk dapat mencari derma. Kalau menurut Kotler dan Armstrong berpendapat bahwa pasar merupakan seperangkat pembeli aktual dan juga potensial dari suatu produk atau jasa. Ukuran pasar itu sendiri ya, tergantung dengan jumlah orang yang menunjukkan tentang kebutuhan, mempunyai kemampuan dalam bertransaksi. Banyak pemasar yang memandang bahwa penjual dan pembeli sebagai sebuah pasar, di mana penjual tersebut akan mengirimkan produk serta jasa yang mereka produksi dan juga guna menyampaikan atau mengkomunikasikan kepada pasar. Sebagai gantinya, mereka akan mendapatkan uang dan informasi dari pasar tersebut. Oke, itu dua pengertian pasar ya. Tentu masih banyak pengertian pasar dari para ahli yang lainnya ya. Yang berikut ciri-ciri pasar. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan beberapa ciri-ciri pasar. Yang pertama, terdapat calon pembeli dan penjual. Yang kedua, terdapat jasa ataupun barang yang hendak
diperjualbelikan ya. Lalu yang ketiga, terdapat proses permintaan dan penawaran oleh kedua belah pihak. Dan yang keempat, terdapat interaksi di antara pembeli dan penjual baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Oke, yang berikut klasifikasi pasar. Yang pertama ada pasar tradisional. Pasar tradisional ini adalah suatu pasar di mana tempat tersebut merupakan bertemunya para penjual dan pembeli, serta terdapat transaksi jual beli secara langsung, serta pada umumnya terjadi proses tawar-menawar. Bangunan dari pasar tradisional biasanya berupa los, kios atau gerai-gerai ya, serta dasaran terbuka yang oleh para penjual atau disiapkan oleh pengelola pasar ya. Kebanyakan pasar tradisional ini menjual berbagai macam barang kebutuhan yang diperlukan sehari-hari, termasuk jasa dan lain sebagainya ya. Pada pasar tradisional masih banyak ditemukan di daerah-daerah di Indonesia ya. Beberapa pasar tradisional yang terkenal misalnya yang kedua, pasar modern. Pada dasarnya, pasar modern ini tidak jauh berbeda dari pasar tradisional. Namun, pasar tradisional ini terdapat penjual dan pembeli yang tidak bertransaksi secara langsung, melainkan konsumen atau pembeli ini melihat label harga yang terdapat dalam barang tersebut. Berada dalam bangunan serta pelayanannya ya, dilakukan secara mandiri atau swalayan dan dapat juga dilayani oleh pramuniaga. Nah, barang-barang dijual tersebut selain dari bahan makanan, terdapat juga barang-barang lain yang dijual yang biasanya dapat bertahan lama. Oke, adalah klasifikasi pasar ya, ada pasar tradisional dan pasar modern. Nah, yang berikutnya, fungsi pasar. Fungsi pasar mempunyai beberapa fungsi yang penting dalam membantu banyak hal ya. Berikut fungsi pasar. Yang pertama, fungsi distribusi produk. Salah satu fungsi pasar adalah fungsi distribusi produk yang merupakan suatu aktivitas menyalurkan barang atau jasa yang diproduksi oleh produsen kepada para konsumen. Nah, fungsi pasar sebagai tempat distribusi produk hal ini karena banyak terdapat konsumen, sedangkan penjual sebagai distributor. Artinya, barang yang dijual tersebut tidak diproduksi sendiri. Misalnya, terdapat penjual yang membeli telur ayam dari orang lain yang berternak ayam. Kemudian, telur tersebut dibawa ke pasar dan dibeli oleh konsumen. Penjual tersebut berperan sebagai distributor. Orang yang berternak ayam ini berperan sebagai produsen, serta pembeli ini sebagai konsumen. Namun, ada pula penjual yang berperan sebagai produsen sekaligus sebagai distributor ya. Fungsi yang kedua, fungsi penetapan harga atau nilai. Karena terdapat interaksi antara penjual dan pembeli, maka terdapat juga permintaan serta penawaran dari kedua pihak tersebut, sehingga terdapat kesepakatan harga kesetimbangan yang dapat dicapai dari interaksi kedua pihak tersebut. Nah, fungsi pasar di sini sebagai tempat penetapan harga dari barang atau jasa yang diperjualbelikan karena terjadinya interaksi serta adanya kesepakatan antara pembeli dan penjual. Lalu fungsi yang ketiga adalah fungsi promosi. Nah, pasar merupakan tempat berkumpulnya para konsumen yang merupakan tempat promosi yang sempurna bagi produsen guna memperkenalkan produk mereka. Nah, pada umumnya, saat proses promosi dari produsen tersebut berlangsung, maka akan menawarkan dengan penawaran yang menarik, seperti harga produk tersebut yang lebih murah dibandingkan produk dari produsen yang lain. Oleh karena itu, fungsi pasar
Salah satunya untuk promosi dari suatu produk atau barang. Fungsi pasar yang keempat ini fungsi penyerapan tenaga kerja. Selain terdapat para pedagang dan pembeli, di pasar juga banyak terdapat pihak lain yang dapat terlibat dalam kegiatan ekonomi, seperti tukang sapu, tukang ojek, tukang parkir, tukang sampah, dan yang lain sebagainya. Oleh karena itu, fungsi pasar ini sebagai tempat penyerapan tenaga kerja. Fungsi pasar yang kelima, menyediakan barang dan jasa guna masa mendatang. Nah, pasar memiliki peran sebagai fasilitator guna mengelola tabungan dan investasi. Investasi tersebut berfungsi untuk menyediakan barang serta jasa yang dibutuhkan pada masa yang akan datang. Nah, tabungan dan investasi tersebut akan berinteraksi di pasar. Pasar yang berfungsi untuk memfasilitasi investasi dan tabungan ialah pasar modal. Investor akan mencari pihak-pihak yang mempunyai tabungan untuk keperluan investasinya, serta penabung untuk mencari pihak-pihak yang membutuhkan modal. Nah, kedua belah pihak tersebut dapat bertemu di pasar modal. Oke, yang berikutnya jenis-jenis pasar ya. Jenis-jenis pasar dapat dibedakan menurut bentuk kegiatannya, cara bertransaksi, serta menurut waktunya dan menurut jenis barangnya ya. Yang pertama, jenis pasar menurut bentuk kegiatannya. Jenis pasar ini dibagi menjadi dua, yaitu pasar nyata dan pasar tidak nyata atau pasar abstrak. Yang dimaksud dengan pasar nyata ini, pasar yang merupakan sebuah pasar di mana terdapat berbagai jenis barang yang diperjualbelikan serta dapat dibeli oleh pembeli. Contohnya pasar nyata itu pasar swalayan, pasar tradisional ya. Lalu kalau pasar abstrak ini merupakan sebuah pasar di mana terdapat para pedagang yang tidak menawarkan berbagai jenis barang yang dijual serta tidak membeli secara langsung, namun hanya menggunakan surat dagang saja. Contoh dari pasar abstrak ini adalah pasar online, pasar modal, pasar valuta asing, dan pasar saham ya. Jenis pasar yang kedua menurut cara bertransaksinya. Jenis pasar ini bedakan yaitu menjadi pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional ini adalah pasar yang sifatnya tradisional di mana para pembeli dan penjual itu dapat saling tawar-menawar secara langsung. Berbagai jenis barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang berupa barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari. Lalu pasar modern ini merupakan suatu pasar yang sifatnya modern di mana terdapat berbagai macam barang yang diperjualbelikan dengan harga yang sudah pas dengan layanan sendiri. Ini biasanya terdapat atau berlangsung di plaza-plaza, di mall, dan yang lain-lainnya ya. Jenis pasar yang ketiga menurut jenis barangnya. Ini terdapat beberapa pasar yang hanya menjual satu jenis barang saja. Misalnya seperti pasar sayuran, pasar hewan, pasar ikan, pasar buah, pasar daging, dan yang lain sebagainya. Terus yang pertama ini pasar barang konsumsi. Itu pasar barang konsumsi merupakan suatu pasar yang memperjualbelikan berbagai jenis barang yang dapat dikonsumsi guna memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ada juga pasar sumber daya produksi, yaitu pasar sumber daya produksi yang merupakan suatu pasar yang memperjualbelikan tentang faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, mesin-mesin, tanah, dan kewirausahaan ya. Lalu yang berikut jenis pasar menurut waktunya. Jenis pasar menurut waktunya ini dapat digolongkan ke dalam beberapa bentuk, antara lain ada pasar harian. Pasar harian ini maksudnya adalah tempat pasar di mana merupakan pertemuan antara pembeli dan penjual yang dapat dilakukan setiap harinya. Pasar harian ini pada umumnya menjual berbagai jenis barang kebutuhan konsumsi, kebutuhan jasa, kebutuhan bahan-bahan mentah, dan kebutuhan produksi. Ada yang berikutnya ada pasar mingguan. Pasar mingguan ini biasanya pasar dilakukan setiap seminggu sekali
Biasanya pasar mingguan ini terdapat di daerah yang penduduknya masih di pedesaan ya. Contohnya ada pasar yang dibuka hanya setiap hari Rabu, ada yang hari Selasa dan seterusnya ya. Yang berikutnya pasar bulanan. Ini pasar bulan ini adalah pasar yang dilakukan setiap sebulan sekali dan terdapat di daerah-daerah tertentu. Ini biasanya terdapat para pembeli di pasar tersebut yang membeli barang-barang tertentu dan kemudian dijual kembali. Contoh pasar bulan itu misalnya pasar hewan ya, seperti misalnya sapi, kambing dan sebagainya. Lalu yang berikut ada pasar tahunan. Ini maksudnya adalah pasar yang diselenggarakan setiap setahun sekali. Pasar tahunan ini pada umumnya bersifat nasional serta diperuntukkan untuk mempromosikan berbagai produk-produk baru. Contohnya pameran pembangunan, Pekan Raya Jakarta, dan yang lain sebagainya. Ada juga pasar temporer, yaitu pasar yang diselenggarakan pada waktu tertentu, serta pasar temporer ini dapat dijadikan secara tidak rutin ya. Nah, pada umumnya pasar temporer ini dibuka guna merayakan peristiwa tertentu. Ini biasanya dalam bentuk bazar ya. Itulah jenis pasar menurut waktunya. Yang kelima, jenis pasar menurut keleluasaan distribusi. Jenis pasar ini dapat dibedakan menjadi yang pertama pasar daerah. Pasar daerah ini adalah suatu pasar yang membeli dan menjual produk di dalam suatu daerah. Produk tersebut dihasilkan. Dapat juga dikatakan bahwa pasar daerah ini melayani permintaan serta penawaran hanya dalam satu daerah saja. Lalu pasar lokal. Pasar lokal ini merupakan suatu pasar yang membeli dan menjual produk di dalam satu kota tempat produk tersebut dihasilkan. Ini dapat juga dikatakan pasar lokal yang melayani permintaan serta penawaran hanya dalam satu kota saja ya. Lalu yang berikutnya pasar nasional. Ini merupakan suatu pasar yang membeli dan menjual produk di dalam satu negara tempat produk tersebut dihasilkan. Ini dapat juga dikatakan pasar nasional ini melayani permintaan dan penawaran dari dalam negeri. Dan ada yang namanya pasar internasional. Nah, pasar internasional ini merupakan suatu pasar yang membeli dan menjual produk dari berbagai negara. Dapat juga dikatakan luas jangkauan dari pasar tersebut adalah seluruh dunia. Oke, yang berikutnya kita akan memberi ulasan mengenai pasar barang yang disebut sebagai pasar output ya. Lantas apa sih pasar output itu? Baiklah, simaklah uraian berikut ini. Nah, pasar output adalah pasar tempat barang dan jasa diperdagangkan. Pasar output atau pasar yang biasa disebut dengan pasar saja ya, ini merupakan tempat bertemunya permintaan dan penawaran sehingga bisa berinteraksi untuk membentuk harga keseimbangan. Yang berikutnya, struktur pasar. Nah, struktur pasar itu sendiri adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkah laku dan kinerja perusahaan dalam pasar. Faktor tersebut adalah yang pertama, jumlah perusahaan yang berada di pasar, skala produksi, kemudian banyaknya pembeli, biaya memasuki pasar, informasi mengenai keadaan pasar, dan mudah tidaknya memasuki pasar ya. Pasar output sendiri dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, pasar persaingan sempurna atau perfect competition ya. Pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal karena dianggap sistem pasar inilah struktur pasar yang akan menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang dan jasa yang tinggi atau optimal serta efisien.
perekonomian merupakan pasar persaingan sempurna. Akan tetapi, dalam prakteknya tidaklah mudah untuk menentukan jenis industri yang struktur organisasinya digolongkan kepada persaingan sempurna yang murni, yaitu yang ciri-cirinya sepenuhnya bersamaan dengan teorinya ya. Yang ada adalah yang mendekati ciri-cirinya, yaitu struktur pasar dari berbagai kegiatan di sektor pertanian misalnya. Demikian, walaupun pasar persaingan sempurna yang murni tidak terwujud ya, atau tidak terlihat dalam prakteknya, pasar persaingan sempurna ini dapat didefinisikan sebagai suatu struktur pasar atau industri di mana terdapat banyak penjual dan banyak pembeli, dan setiap penjual maupun pembeli ini tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar. Yang berikutnya, mari kita lihat karakteristik atau ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Beberapa karakteristik agar sebuah pasar dapat dikatakan persaingan sempurna. Yang pertama, homogenitas produk, yaitu produk yang mampu memberi kepuasan kepada konsumen tanpa perlu mengetahui siapa produsennya. Artinya di sini konsumen kalau membutuhkan produk tersebut, mereka tinggal beli saja. Mau buatan siapa, mau produsen siapa itu enggak terlalu dipikirkan oleh konsumen ya. Yang kedua, pengetahuan sempurna atau perfect knowledge. Para pelaku ekonomi, baik konsumen maupun produsen, ini memiliki pengetahuan sempurna tentang harga produk dan input yang dijual ya. Jadi kalau Anda ke pasar, tentu Anda akan bertanya atau paling tidak sudah tahu ya, harga suatu barang yang Anda ingin beli itu kira-kira berapa. Apakah nanti di pasar Anda menemukan penjual yang menawarkannya dengan harga yang terlalu mahal? Tentu Anda sebagai konsumen tidak akan membelinya ya. Nah, yang ketiga, output perusahaan relatif kecil atau small relative output, di mana perusahaan dalam industri atau pasar dianggap berproduksi efisien. Biaya rata-ratanya itu rendah ya. Kendati pun demikian, jumlah output setiap perusahaan itu secara individu dianggap relatif kecil dibandingkan jumlah output seluruh perusahaan dalam industri atau pasar. Ciri yang keempat, perusahaan menerima harga yang ditentukan oleh pasar atau price taker. Perusahaan menjual produknya dengan patokan pada harga yang ditetapkan pasar atau price taker. Secara individu, perusahaan tidak mampu mempengaruhi harga pasar ya. Lalu ciri yang kelima atau karakteristik yang kelima, keleluasan keluar masuk pasar atau pre entry and exit ya. Dalam pasar persaingan sempurna, faktor produksi itu mobilitasnya itu tidak terbatas dan tidak ada biaya yang harus dikeluarkan untuk memindahkan faktor produksi. Oke, intinya dalam pasar persaingan sempurna, berdasarkan ciri-ciri tadi, yang pertama bisa kita lihat di pasar persaingan sempurna itu terdapat banyak penjual dan pembeli ya. Lalu ada produk-produknya itu homogen, kemudian bebas keluar masuk pasar baik konsumen maupun produsen. Lalu penjual dan pembeli itu mengetahui kondisi pasar secara sempurna. Lalu kemudian lagi faktor-faktor produksi ini bergerak bebas. Dan yang berikutnya tentunya tidak ada campur tangan pemerintah dalam penentuan harga maupun jumlah barang yang diperdagangkan ya. Yang berikutnya, konsekuensi dari ciri pasar persaingan sempurna ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, masing-masing penjual hanya berperan sebagai price taker atau penerima harga. Lalu yang kedua, kurva
permintaan yang dihadapi oleh setiap penjual secara individu itu berbeda dengan kurva permintaan pasar ya. Permintaan pasar itu berselop negatif atau menurun, sedangkan kurva permintaan dalam pasar persaingan sempurna itu horizontal. Yang ketiga, produsen tidak terlalu bersaing satu sama lainnya karena adanya homogenitas produk dan banyaknya produsen. Dan yang keempat, barang yang ditawarkan penjual akan laku berapapun jumlahnya tanpa mengalami penurunan harga. Ini kalau diambil contoh dalam pasar persaingan sempurna itu ya, misalnya tempat penjualan beras ya, seperti di pasar Cipinang itu. Di situ dalam satu pasar itu hanya menjual lebih banyak penjualnya itu beras, sehingga mereka akan terlihat di situ perannya sebagai penjual itu hanya sebagai price taker ya, penerima harga. Yang berikutnya, mari kita lihat kebaikan dan kelemahan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, kebaikan pasar persaingan sempurna sebagai berikut. Itu yang pertama, pada pasar persaingan sempurna itu tidak tampak kegiatan saling menyaingi antara penjual ya. Artinya di sini penjual dan produsen itu tidak terlalu bersaing ya dalam pasar persaingan sempurna. Yang kedua, penjual tidak mungkin mengadakan persaingan harga dengan maksud merebut pasar karena harga pasar adalah suatu yang harus diterima masing-masing produsen. Yang ketiga, barang yang ditawarkan penjual akan laku berapapun jumlahnya tanpa mengalami penurunan harga. Yang keempat, tidak mungkin mengubah bentuk barang untuk merebut pasar karena adanya homogenitas barang tersebut. Lalu kebaikan yang kelima, informasi tentang pasar telah diketahui oleh saingan usaha dan usaha untuk menyaingi perusahaan lainnya juga tidak menghasilkan apa-apa karena jumlah saingan sangat tidak terbatas. Oke. Dan yang keenam, konsumen tidak perlu beradu tegang tentang tawar-menawar harga karena harga tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun. Itulah kebaikan dalam pasar persaingan sempurna. Lalu yang kelemahannya apa? Nah, kelemahannya adalah yang pertama, pada pasar persaingan sempurna itu sulit dijumpai dan memang sedikit ya, terjarang. Sebab homogenitas barang itu sulit dilaksanakan. Sebab konsumen lebih sering datang ke pasar yang heterogen atau banyak pilihan ya. Contohnya pada pasar tradisional, tidak hanya ada tukang beras, tetapi ada juga tukang sayur, tukang daging dan sebagainya. Lalu harga tidak dapat ditawar lagi ya. Nah itu. Dan yang kedua, adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan informasi menyebabkan kemajuan dalam kualitas dan kuantitas serta jenis yang memaksa adanya persaingan produk antara produsen ya. Yang ketiga, keuntungan maksimum yang diperoleh pedagang itu sudah dapat diprediksi sejak awal karena harga tidak dapat dipengaruhi oleh pedagang. Dan yang keempat, pasar gelap atau black market ini dapat muncul sewaktu-waktu. Yang berikutnya, penentuan harga dan jumlah barang pada pasar persaingan sempurna. Dalam model persaingan sempurna dapat dibedakan antara perusahaan secara individu dan perusahaan sebagai suatu industri, yaitu kumpulan perusahaan-perusahaan yang sejenis ya. Kurva permintaan yang dihadapi sebuah perusahaan berbentuk garis lurus atau horizontal karena berapapun permintaan jumlah barangnya, harga tetap sesuai dengan kesepakatan. Namun, kurva permintaan bagi industri atau pasar tentu berbentuknya normal ya, karena menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Yang berikutnya, pasar persaingan tidak sempurna.
Pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar atau industri yang terdiri dari produsen-produsen yang mempunyai kekuatan pasar atau mampu mengendalikan harga output di pasar. Terdapat 3 model umum di pasar persaingan tidak sempurna, yaitu pasar monopoli, pasar monopolistik, dan pasar oligopoli. Sebenarnya ada juga pasar monopsoni, pasar duopsoni, pasar oligopsoni ya, yang mungkin yang saat ini memang sudah jarang ditemui, bahkan tidak ada ya. Oke. Nah, yang dimaksud dengan pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar yang di dalamnya itu banyak penjual dan pembeli sehingga harga dapat ditentukan sendiri, baik oleh penjual maupun oleh pembeli. Yang berikut bentuk-bentuk pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama, pasar monopoli. Pasar monopoli ini adalah bentuk pasar yang hanya terdapat satu penjual saja. Dalam bentuk pasar ini hanya terdapat satu penjual sehingga praktis tidak ada pesaing atau kompetitor. Dengan demikian, penjual atau monopolis ini lebih leluasa menguasai pasar. Sebagai penjual tunggal, monopolis dapat meraih keuntungan yang melebihi normal ya. Mari kita lihat faktor-faktor penyebab terbentuknya monopoli. Yang pertama, dilihat dari hambatan teknis atau technical barrier to entry. Nah, di sini maksudnya adalah karena ketidakmampuan bersaing secara teknis menyebabkan perusahaan lain sulit bersaing dengan perusahaan yang sudah ada. Penyebabnya adalah yang pertama, perusahaan memiliki kemampuan dan atau pengetahuan khusus yang memungkinkan produk sangat efisien. Yang kedua, tingginya tingkat efisiensi memungkinkan perusahaan monopolis itu mempunyai kurva biaya yang menurun ya. Yang ketiga, perusahaan memiliki kemampuan kontrol sumber faktor produksi baik berupa sumber daya alam, sumber daya manusia maupun lokasi produksi. Faktor penyebab yang kedua, hambatan legalitas. Yang pertama, karena undang-undang dan hak paten ya. Hak paten di sini maksudnya adalah, atau hak cipta di sini maksudnya adalah hanya ada satu produsen. Contohnya listrik yang dihasilkan PLN itu memang dikuasai oleh negara ya. Kenapa? Karena ini untuk kepentingan orang banyak. PLN tidak mempunyai substitusi. Perusahaan-perusahaan lain tidak dapat memasuki industri listrik. Karena apa? Karena hambatan ini ya. Yang berikutnya, daya monopoli. Daya monopoli atau monopoli power ini adalah kemampuan perusahaan untuk melakukan eksploitasi pasar ya, dalam rangka mencapai laba maksimum. Hanyalah sebatas mengatur jumlah output dan harga ya. Ada aspek positif dalam monopoli. Yang pertama, monopoli ini efisien dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi ya. Monopoli ini efisien dalam pengadaan barang. Dengan monopoli terdapat peningkatan kesejahteraan di masyarakat. Anda bisa lihat di sini perusahaan listrik negara atau PLN ini, karena perusahaan satu-satunya di Indonesia, tentu tujuannya adalah salah satunya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang melalui apa? Melalui layanan listrik ya. Yang berikut, kebaikan dan keburukan pasar monopoli ya. Kebaikannya mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk. Kedua, dapat meningkatkan daya saing bila monopoli diperoleh karena kemampuan efisien. Yang ketiga, mudah mengontrol kepentingan orang banyak bila monopoli dilakukan oleh negara. Yang keempat, dapat meningkatkan inovasi atau penemuan baru bila monopoli terbentuk karena persaingan hak cipta dan hak paten. Lalu keburukannya adalah perusahaan lain sulit memasuki pasar, menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan. Lalu yang ketiga, keburukannya, jumlah produk tergantung monopolis tersebut.
Lalu monopolis umumnya bertindak boros. Dan yang berikutnya, timbul eksploitasi terhadap pemilik faktor produksi dan pembeli atau konsumen. Dari keburukan tersebut tentu harus diatasi ya, terutama oleh pemerintah. Usaha pemerintah untuk mengatasi keburukan dalam pasar monopoli, yang pertama, membuat undang-undang atau peraturan-peraturan yang mencegah timbulnya monopoli. Yang kedua, menarik pajak tinggi kepada monopolis. Yang ketiga, mengizinkan impor barang yang sama dengan barang monopolis. Yang keempat, ikut menentukan tinggi rendahnya barang. Yang kelima, membuat perusahaan sejenis. Itulah pasar monopoli. Yang kedua, pasar monopolistik. Pasar monopolistik ini adalah suatu bentuk pasar yang terdapat banyak perusahaan yang menjual hampir serupa, tapi tidak sama ya. Pasar ini sering kita jumpai, buktinya dengan kita mengunjungi swalayan atau supermarket ya. Di sana kita akan menjumpai berbagai bentuk, jenis, dan merek yang hampir serupa, tetapi tidak sama. Lalu apa karakteristik atau ciri pasar persaingan monopolistik? Yang pertama, produk yang terdiferensiasi. Maksudnya adalah di sini permintaan pasar pada persaingan monopolistik ini berada di antara pasar persaingan sempurna dan monopoli. Yang kedua, jumlah produsen banyak dalam industri. Jadi produsen atau perusahaan itu banyak bermain di pasar monopolistik ya, bebas masuk dan keluar pasar ya. Bagaimana kita harus mengatur pasar persaingan monopolistik? Yang pertama, daya monopoli ini yang relatif kecil menyebabkan kesejahteraan yang hilang, relatif juga kecil. Lalu yang kedua, permintaan yang sangat elastis menyebabkan kelebihan kapasitas produksi yang relatif kecil. 3. Ketidakefisienan yang dihasilkan perusahaan yang beroperasi dalam pasar persaingan monopolistik. Dari hal tadi bisa kita tarik kembali ciri-ciri pasar monopolistik. Yang pertama, jumlah penjual banyak tetapi tidak sebanyak pada pasar persaingan sempurna ya. Barang yang dijual berbeda corak. Lalu penjual atau produsen harus aktif beriklan, mempromosikan produknya ya. Yang keempat, perusahaan baru lebih mudah masuk pasar. Yang kelima, mempunyai kekuasaan yang mempengaruhi harga. Berikut kebaikan dan keburukan pasar monopolistik. Kebaikannya, memberi kebebasan memilih untuk pembeli ya. Kedua, memberi kepuasan lebih pada pembeli karena ada persaingan penjual. Ketiga, perusahaan baru lebih mudah masuk ke pasar monopolistik. Lalu keburukannya, masih terdapat kemungkinan terjadi pemborosan biaya produksi karena apabila dibandingkan dengan pasar persaingan sempurna ya. Bila perusahaan yang kecil, tingkat efisiensinya relatif kecil. Kurang efisiennya perusahaan kecil menyebabkan harga barang yang dibayar konsumen masih kecil. Oke, itulah pasar monopolistik. Yang ketiga, pasar monopsoni. Pasar monopsoni ini adalah suatu keadaan di mana dalam pasar faktor produksi atau tenaga kerja hanya ada satu pembeli atau single buyer. Karena posisinya sebagai pembeli tunggal, monopsonis atau pemilik daya monopsoni mempunyai kemampuan menentukan upah. Pasar yang dikuasai satu pembeli ini apabila perusahaan itu bukan sebagai penjual tetapi sebagai pembeli tunggal. Contohnya misalnya di sini pabrik susu Nestle ya.
Ciri-ciri pasar monopsoni, pertama hanya ada satu pembeli ya. Pembeli bukan sebagai konsumen, tetapi pedagang atau produsen. Kemudian, barang yang dijual ini merupakan bahan mentah. Lalu, harga sangat ditentukan oleh pembeli. Kebaikan dan keburukan pasar monopsoni, yang pertama kebaikannya itu kualitas produk lebih terpelihara ya, lebih berkualitas. Kemudian penjual akan menghemat dalam biaya produksi. Keburukannya, pembeli seenaknya atau bisa seenaknya menekan penjual ya. Lalu produk yang tidak sesuai dengan keinginan pembeli ini tidak akan dibeli atau bisa terbuang ya, atau tidak terpakai. Oke, itu pasar monopsoni. Yang keempat, pasar oligopoli. Pasar oligopoli ini adalah suatu bentuk pasar yang terdapat beberapa penjual, di mana salah satu dari atau beberapa penjual ini bisa bertindak sebagai pemilik pangsa pasar terbesar atau price leader ya. Ciri dari pasar oligopoli yang pertama, bisa dilihat hanya ada sedikit perusahaan dalam industri ya. Lalu produknya itu homogen dan terdiferensial ya. Kemudian pengambilan keputusan ini saling mempengaruhi di pasar tersebut. Juga ada kompetisi non harga. Jadi bisa saja di jumlah barangnya atau di kualitas barangnya ya. Yang berikutnya, faktor penyebab terbentuknya pasar oligopoli yaitu karena ada efisiensi berskala besar ya. Jadi kalau pasar oligopoli ini mementingkan efisiensi. Yang kedua, kompleksitas dalam pengelolaan atau manajemen di perusahaan tersebut. Penyebab terbentuknya pasar oligopoli. Yang berikut ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama, terdapat beberapa penjual. Yang kedua, barang yang dijual itu homogen atau berbeda corak ya. Kemudian sulit dimasukin perusahaan baru ya, serta membutuhkan peran iklan dalam pemasarannya. Lalu terdapat satu market leader atau pemimpin pasar biasanya ya. Lalu kemudian harga jual ini tidak mudah berubah. Oke, dalam pasar oligopoli kita bisa menemukan ada macam-macam pasar oligopoli. Yang pertama, oligopoli murni, yaitu di mana menjual barang yang homogen saja ya. Contohnya pasar semen ya. Terus ada oligopoli diferensial. Ini menjual barang yang berbeda corak. Contohnya pasar mobil ya, atau pasar sepeda motor. Mungkin banyak beberapa contoh yang lainnya. Oke, itu macam pasar oligopoli. Berikutnya, kebaikan dan keburukan pasar oligopoli. Kebaikannya, pertama, memberi kebebasan memilih bagi pembeli, kemudian mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk, kemudian lebih memperhatikan kepuasan, dan karena adanya persaingan penjual. Yang berikutnya, adanya penerapan teknologi baru sehingga lebih efisien ya. Lalu keburukannya, pertama, menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan. Dua, harga yang stabil dan terlalu tinggi ini bisa mendorong timbulnya inflasi. Dan yang ketiga, bisa timbul pemborosan biaya produksi apabila ada kerjasama antara oligopolis karena semangat bersaingnya kurang. Yang ketiga, bisa timbul eksploitasi terhadap pembeli dan pemilik faktor produksi atau tenaga kerja misalnya ya. Kemudian sulit ditembus
atau dimasuki perusahaan baru. Dan yang berikutnya bisa berkembang ke arah monopoli. Itulah kebaikan dan keburukan dari pasar monopoli. Lalu bagaimana usaha pemerintah mengatasi keburukan tersebut? Tentunya pemerintah ini berperan dalam membuat undang-undang ya, undang-undang antitrust misalnya. Lalu pemerintah memberikan kemudahan bagi perusahaan baru untuk masuk ke pasar tersebut. Oke? Yang kelima, pasar oligopsoni. Pasar oligopsoni ini adalah kondisi pasar di mana terdapat beberapa pembeli. Masing-masing pembeli memiliki peranan cukup besar untuk mempengaruhi harga, atau dikatakan pasar yang dikuasai oleh beberapa pembeli. Ciri-ciri pasar oligopsoni: terdapat beberapa pembeli. Kemudian, pembeli bukan konsumen, tetapi dia itu pedagang atau produsen ya. Lalu, barang yang dijual itu merupakan bahan mentah. Dan yang berikutnya, harga cenderung stabil. Oke? Kemudian, kebaikan dan keburukan pasar oligopsoni. Kalau kebaikannya itu sebagai penjual lebih beruntung karena bisa pindah ke pembeli lain ya. Lalu pembeli tidak bisa seenaknya menekan penjual. Nah, keburukannya bisa berkembang menjadi pasar monopsoni bila antara pembeli bekerja sama. Lalu kualitas barang biasanya itu kurang terpelihara ya. Oke, itu tentang pasar oligopsoni. Sebenarnya ada juga pasar duopoli dan duopsoni ya. Nah, pasar duopoli ini maksudnya adalah pasar yang berisikan dua penjual saja ya, yang menguasai pasar. Kalau dulu bisa kita lihat di pasar telekomunikasi ya, dulu hanya ada Telkom dan Indosat misalnya. Itu pasar di mana terdiri dari dua pembeli saja yang menguasai pasar ya. Oke, itulah bentuk-bentuk pasar atau dalam struktur pasar output ya. Apabila Anda belum jelas, silakan Anda lihat. Jangan lupa untuk membuat catatan ya dalam penjelasan tentang pasar output ini. Nah, berikut kita masuk kepada pasar input. Ya, yang berikutnya pasar input. Apa itu pasar input? Ya, pasar input ini adalah suatu pasar yang dimana tempat berinteraksinya permintaan dan penawaran input atau sumber daya produksi atau faktor-faktor produksi. Pasar input bisa juga didefinisikan sebagai pasar yang menyediakan faktor-faktor produksi ya, yang terdiri dari pasar sumber daya alam, modal, tenaga kerja, dan pasar kewirausahaan atau skill ya. Kegiatan produksi akan dapat berjalan dengan baik apabila faktor produksi yang dibutuhkan itu tersedia. Keberadaan faktor-faktor produksi dapat diperoleh di pasar faktor produksi. Jadi, pasar produksi ini adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran faktor-faktor produksi yang berupa alam, tenaga kerja ya, modal atau uang, dan pengusaha atau entrepreneur. Penawaran faktor produksi berasal dari konsumen dan permintaan faktor produksi berasal dari produsen, sehingga akan dihasilkan output yang nantinya akan dijual kepada konsumen. Tempat jual beli hasil produksi atau output disebut juga sebagai pasar hasil produksi. Ciri-ciri dari pasar input,
pertama berwujud kegiatan ya, atau tidak berwujud fisik. Nah, permintaan penawaran itu dilakukan dalam jumlah besar biasanya. Lalu jenis penawaran dan permintaan ini sesuai dengan produksi yang akan dihasilkan. Yang keempat, yang berikutnya, penawaran faktor produksi ini bisa berupa monopoli sementara bersifat kolektif ya. Penggolongan pasar input ini terdiri dari atas faktor-faktor produksi yang meliputi pasar sumber daya alam atau tanah biasanya, sumber daya manusia atau tenaga kerja, lalu modal, dan entrepreneur atau pengusaha atau kewirausahaan ya. Kita lihat yang pertama, pasar faktor produksi sumber daya alam atau tanah. Faktor produksi tanah adalah semua kekayaan alam yang terkandung dalam tanah, lautan, dan udara ya. Atau biasa kita menyebutnya dengan sumber daya alam. Jumlah tanah adalah tetap atau penawarannya itu tetap, maka kurva penawaran tanah itu bersifat inelastis sempurna, berbentuk garis lurus ya, yang vertikal. Sedangkan permintaan akan tanah itu terus bertambah, sehingga harga tanah itu akan semakin meningkat ya. Jadi kalau ditunjukkan dalam grafik akan seperti ini, kurva penawaran itu SS ya. Ini kurva penawaran tanah yang bersifat inelastis sempurna. Posisinya dia itu akan vertikal ya, garisnya itu vertikal, lurus ke atas. Kemudian kalau Anda perhatikan kurva permintaannya itu, permintaan tanah itu akan selalu bergeser karena seiring bertambahnya permintaan tanah ya, maka harganya itu akan terdorong naik dia dari P1, dari P ke P1 ya, dari P1 ke P2. Padahal jumlah tanah yang tersedia itu tetap dia, kuantitas itu tetap ya, seperti digambarkan garis SS ini ya. Nah, pergeseran permintaan dan penawaran pasar faktor produksi sumber daya alam ini, Anda bisa lihat di sini bahwa ketika kurva D bergeser ke D1 ke D2 ya, maka harga atau sewa tanah akan mengalami kenaikan ya. Di proses terbentuknya harga tanah ini sangat tergantung dari permintaan tanah tersebut. Semakin tinggi permintaan tanah, maka harganya itu atau sewa tanahnya itu akan semakin mahal. Demikian sebaliknya ya. Ada beberapa faktor yang menjelaskan penyebab perbedaan sewa tanah ini ya. Kalau yang pertama dilihat dari teori kesuburan tanah asli. Sewa tanah itu tergantung tingkat kesuburan asli tanahnya ya. Jika tanah mempunyai kesuburan asli, hasil produksi akan lebih besar ya. Nah, yang kedua, kalau dilihat dari teorinya perbedaan kesuburan tanah, jika tanah punya tingkat kesuburan tinggi, maka harga sewanya itu akan tinggi. Demikian sebaliknya. Yang ketiga bisa dilihat dari letak teori letak tanah ya. Jika letak tanah atau tanah terletak dekat fasilitas publik atau kegiatan ekonomi, ini biasanya harga sewa atau harga sewanya itu akan tinggi karena letaknya strategis dan memungkinkan banyak peluang ekonomi untuk mengembangkan usaha. Lalu kalau yang keempat dilihat dari harga derivasi tanah itu ya. Ini tergantung dari jumlah permintaan terhadap tanah. Itu faktor produksi sumber daya alam atau tanah ya. Yang kedua, faktor produksi tenaga kerja atau sumber daya manusia. Faktor produksi tenaga kerja ini adalah semua tenaga kerja baik jasmani, rohani,
serta terdidik maupun tidak terdidik, atau sering disebut dengan sumber daya manusia yang melakukan kegiatan produksi barang dan jasa ya, yang berkualitas, ini akan dapat meningkatkan produktivitasnya. Tenaga kerja yang akan digunakan dalam proses produksi dalam suatu perusahaan itu selalu mengalami peningkatan sesuai dengan peningkatan jumlah penduduk. Permintaan tenaga kerja oleh suatu perusahaan dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya yang pertama, kemajuan teknologi yang dimiliki oleh suatu negara. Kalau negaranya menggunakan teknologi tinggi, maka dibutuhkanlah tenaga kerja yang menguasai teknologi tersebut. Oke. Berikutnya, banyak sedikitnya barang yang dihasilkan, lalu tinggi rendahnya laba perusahaan, kemudian adanya investasi dari perusahaan. Anda bisa perhatikan kurva berikut. Kurva pada pasar faktor produksi tenaga kerja dapat digambarkan sebagai berikut ya. SS-nya itu adalah kurva penawaran tenaga kerja, sedangkan D-nya ini merupakan kurva permintaan tenaga kerja. Nah, Anda perhatikan pergerakan kurva permintaan dan penawaran pada pasar faktor produksi tenaga kerja ini terlihat bahwa kurva penawaran itu atau kurva penawaran tenaga kerja tersebut selalu bertambah sesuai dengan laju pertumbuhan penduduk ya, sehingga kurva penawaran ini bergeser ke kanan menjadi S1 ya. Seiring dengan ditemukannya teknologi baru, pada kurva permintaan tenaga kerja itu bertambah penawarannya ya, ini akan lebih besar daripada permintaan, sehingga upah atau gaji atau wage ya yang diberikan itu mengalami penurunan seperti digambarkan dari W ke W1 ya. Oke, itu pasar faktor produksi sumber daya manusia. Yang berikutnya, pasar faktor produksi modal. Pasar faktor produksi modal adalah tempat ditawarkannya barang-barang modal untuk kepentingan proses produksi. Pengertian barang modal tidak hanya berupa mesin ataupun peralatan saja, tetapi juga modal berupa uang yang merupakan dana untuk membeli barang-barang modal. Pasar modal adalah tempat jual beli dana dan investasi jangka panjang. Permintaan modal datang dari pengusaha dan penawaran datang dari pemilik modal. Balas jasa yang diterima pemilik modal ini dapat berupa bunga ya. Tinggi rendahnya tingkat bunga dari modal tersebut ini dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, permintaan dan penawaran dalam masyarakat. Maksudnya permintaan dan penawaran modal dalam masyarakat, yaitu kemungkinan resiko hilangnya modal yang dipinjamkan. Yang kedua, kondisi perekonomian. Ketika perekonomian membaik, biasanya pergerakan investasi dalam pasar modal ini sangat tinggi. Yang ketiga, campur tangan pemerintah dalam penetapan tingkat bunga. Selanjutnya, modal yang berupa uang diperoleh dari tabungan dan pinjaman yang nantinya akan digunakan untuk investasi. Diharapkan dengan investasi tersebut, permintaan dan penawaran akan barang modal ini mengalami peningkatan. Sehingga kalau Anda perhatikan dalam gambar kurva berikut ya, kurva permintaan atau D ini dan kurva penawaran atau S ini akan bergeser ke kanan ya. Anda perhatikan kurva permintaan dan penawaran pada pasar faktor produksi modal akan tampak berikut ini. Lihat di sini D-nya itu bergeser ke atas atau ke kanan ya, serta S-nya bergeser ke kanan. Yang berikut pasar faktor produksi kewirausahaan atau entrepreneur ya. Pasar faktor produksi pengusaha atau kewirausahaan ini merupakan orang-orang yang berjiwa wira swasta
atau yang mempunyai kecakapan dalam tata laksana perusahaan atau managerial skill. Pengusaha mempunyai peranan yang sangat menentukan, yaitu mengorganisasi faktor produksi alam, tenaga kerja, dan modal untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam teori laba usaha ada beberapa yang bisa diperhatikan sini. Yang pertama, teori inovasi, di mana peningkatan laba perusahaan itu diperoleh jika wirausahawan mengembangkan produk baru atau melakukan inovasi atas produknya. Lalu dalam teori nilai lebih disebutkan laba perusahaan atau laba diperoleh itu karena ada pembayaran upah yang rendah dibandingkan jasa pekerja pada perusahaan. Artinya, laba diperoleh dari upah yang tidak dibayarkan perusahaan kepada pekerja. Yang ketiga, menurut teori keuntungan, wirausahawan itu memiliki tugas memimpin dan mengelola perusahaan agar diperoleh laba. Jika perusahaan berinvestasi di perusahaan, ia akan memperoleh bunga modal. Yang keempat, menurut teori risiko usaha, ini wirausahaan akan menanggung risiko kerugian jika usaha yang dikelolanya itu gagal. Lalu yang kelima, menurut teori residu, di mana menyatakan bahwa pengusaha akan memperoleh laba jika ada kelebihan penerimaan perusahaan yang dihasilkan dari selisih pendapatan dikurangi biaya. Nah, kelebihan inilah yang akan diberikan kepada wirausahawan sebagai bunga modal. Oke, lebih lanjut, kewirausahaan itu adalah inisiatif untuk mengkoordinir faktor-faktor produksi guna mencapai efisiensi yang maksimal ya. Tentu bicara orangnya itu disebut sebagai wirausaha. Nah, dalam menjalankan suatu usaha, selain faktor-faktor tersebut, ini diperlukan juga orang yang mampu memimpin dan menjalankan usaha dengan baik ya. Wirausaha adalah orang yang mampu memanfaatkan faktor-faktor produksi tersebut agar dapat mengendalikan perusahaan dengan baik dan mampu menghasilkan produk berkualitas tentunya yang tinggi ya, serta memperoleh keuntungan dan berani mengambil risiko. Itulah tadi penjelasan materi tentang pasar. Nah, apabila Anda masih belum memahami, silakan Anda putar ulang video ini. Semoga Anda lebih memahaminya. Dari saya itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.